Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami adalah Kami dari kelompok Ipan. Kami dari Mdasari kelas Sukosari Kidul, Bondowoso. Hari ini kami akan mengunjungi Museum Megalithicum. Oke, Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. ingin memperkenalkan diri. Saya nama Rama. Nama saya Muhammad Ridwan Anwar. Nama saya Abdul Halik. Nama saya Dimas Ari Pradana. Nama saya Ahmad Dhani. Where'd all the time go? It's starting to fly. See how the hands go, waving goodbye. Iya aku. Iya. Pergi foto aku. Ini foto dia pas. Hari ini kok hari foto. Kira-kira fungsinya untuk apa? Kalau dari penelitiannya, nah kira-kira apa fungsi dari batu dolmen? Nah, batu dolmen itu ternyata itu ada namanya pengembangan dari fungsionalnya. Itu terbagi ada dua, ada neolitik tua, ada neolitik muda. Waktu neolitik tua, batu dolmen itu hanya difungsikan untuk menaruh sesajen atau sesajen kan? Di atasnya ini kenapa datar itu karena untuk menaruh sesajen, katanya untuk peribadatan atau ritual yang berkaitan dengan roh leluhur. Nah, berkembang ke neolitik muda, batu dolmen itu di bawahnya itu difungsikan untuk menaruh jenazah di bawahnya. Jadinya makanya batu dolmen yang ada di Bondowoso itu berbeda dengan batu dolmen yang ditemukan di Eropa. Kalau di Bondowoso itu di bawah itu masih ditemukan tulang belulang manusia. Sudah paham ya? Jadi ini namanya batu dolmen. Batu dolmen itu ada ciri-cirinya. Jadi di bawahnya itu ada kaki-kaki kecil ya. Jadi ada batu yang biasa digunakan sebagai kaki-kaki kecil sebagai penyanggahnya, dan di atasnya ada batu besar digunakan sebagai kayak mejanya seperti itu. Jadi dolmen itu ini digunakan untuk apa tadi? Sebagai meja tuh. Jadi kalau sarkofagus ada wadah sama penutup. Wadahnya mana? Bawah. Penutupnya Atas. benar. Terus jenazahnya taruh di Dalam. di tengah. Ada yang mau masuk? Romsi. Mau masuk? Enggak ya. Jadi ini digunakan sebagai media penguburan di waktu dulu. Tetapi kalau tadi yang di dolmen ada berapa orang? 3 sama 4. Dan di sini hanya ada satu orang. Kecuali kalau di penutupnya itu ada pintunya. Ya, jadi kalau di penutupnya itu bisa berisi beberapa orang, tetapi secara bergantian, tidak langsung ditumpuk seperti itu. Setelah menjadi tulang belulang, barulah si jenazah yang baru dimasukkan. Itu. Kalau di sini kebetulan tidak ada pintunya, jadi bisa dipastikan di sini hanya ada satu jenazah. Itu paham? Paham. Ya, jadi di sini juga ada tulang belulang. Pastinya ada juga bekal kubur. Tidak semua masyarakat terdahulu itu menggunakan media penguburan seperti ini. Hanya orang-orang tertentu. Siapa aja contohnya?
Hah? Sih. Hanya kepala suku, kepala adat, seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang tanpa dan juga apa? Ya seperti itu, jabatan yang tinggi. Yang itu artinya penyepian. Soalnya dulu tuh ada orang kiai betapa di sana. Nah, tapi kalau batu labang ini termasuk juga jenis batu menhir. Kenapa? Karena dia memanjang dan tegak. Nah, kira-kira fungsi dari batu menhir ini apa? Itu. Atau hal unik yang di batu Persembunyian. Mitek. Lompon kemarin benar. Coba main peta umpet. Ya, freestyle. Atap nih, tas bisa, jom. Mata pur gilap. Ayo jawab. Dua panas. Bingung. Iya, tadi kan ada yang bilang ada kok ada lubangnya gitu kan ya. Ternyata ini lubang ini memang sengaja dibuat oleh orang-orang dahulu. Kenapa? Karena ternyata tuh ada fungsinya gitu. Nah, di hari-hari tertentu biasanya kalau pagi tuh ada apa biasanya? Matahari. Nah, betul. Ketika matahari terbit, pas matahari terbit, kalau ada cahaya matahari di tengah itu, berarti musim kemarau itu sudah Datang. sudah terjadi. Jadinya Mak tahun tuh. kapan mereka untuk bercocok tanam, kapan mereka untuk mengakhiri panen itu mereka sudah terima di situ. Jadinya batu labang ini bisa diartikan sebagai kalender matahari gitu, atau kalender di masa lampau. Kepengen dia cahayanya kayak gimana? Pengen. Jadi tidak mungkin kita pindahkan sumur dari sana dipindahkan ke sini ya. Yang kita bawa hanya struktur datanya saja. Seperti itu. Apa yang membedakan sumur Majapahit sama sumur sekarang? Bisa dilihat dari batanya, coba. Ada apanya? Lumut. Sudah lumut. Apa Jadi ini ada pengunci ya, ada pengunci di setiap bata seperti itu, dan juga ada coraknya. Yang membedakan sumur Majapahit sama sumur sekarang. Kita break pa yan. Terus sama masyarakat sana, sumur Majapahit itu tetap digunakan untuk kegiatan sehari-hari, untuk mencuci pakaian, untuk mandi. Ya, di sana itu di Lamban Kulon kurang lebih ada 4 sumur Majapahit seperti ini. Ada yang bingung? Yang kebuka. Jadinya yang batu yang ada di atas itu langsung ke bawah gini. Dan di dalamnya itu walaupun lubangnya kecil itu ketika masuk ke dalam itu kayak ada ruangan gitu. Dan kalau kubur bilik batu itu juga difungsikan sebagai media penguburan. Biasanya manusianya yang dikuburkan itu ada 3 sampai 4. Kalau mau lihat yang aslinya itu ada di sini, dekat sini, di Sumber Pandan, 1 kilo dari sini. Namanya Gua Lorong. Kalau mau masuk itu juga ini namanya arca 2 rupa. Apa? Arca 2 rupa. Biasanya arca 2 rupa ini memiliki 2 wajah. Ya. Jadi yang di sebelah sini perempuan dan yang di sebelah sini laki-laki. Coba lihat. Takutnya nanti kalian bingung mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Sudah paham? Paham ya? Ya, sudah bisa dijelaskan ya mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Sudah. Sini perempuan, sini laki-laki. Jadi ini juga sama difungsikan sebagai media pemujaan juga di waktu dulu kepada nenek moyang seperti itu. Ini kita dapat dari Desa Suco atau ditemukan di Desa Suco Maisan. Ada rumah yang sana? Tidak ada ya. Ini kita bawa dari Desa Suco Maisan terus dipindahkan di sini seperti itu. Ada yang bertanya, kenapa kok ada lubangnya di sini? Ya, dikarenakan ini lubangnya digunakan untuk naruh kayu. Ya, naruh kayu. Seharusnya ini yang kita temukan 2. Tetapi yang baru kita temukan hanya 1 arca ini. Seperti itu. Ini biasanya digunakan sebagai pondasi. Shopee, Mango Sell, Shopee, Mango Sell, Shopee. Tak cucuk.
Batu. Mana yuk? Udah. Dolmen itu. Aduh. Mailing guys. Kibon. Mu. Masang dumu lah. Wajahnya ada wajahnya. Ada ininya. Jale. Kira kayak gini kan yang belakang. Nah ini termasuk patung primitif juga. Patung primitif megalitik. Biasanya itu memang digunakan. Jadi, si kon Bu Sunaro padung apa? Biasanya wajahnya itu kenapa? Karena Tak beres. si Argi jelaka kasam fit ke dia.